Selamat datang di channel EdCode. Dan ini adalah video ke-8 Python Basic. Di video kali ini kita akan membahas tentang command comparison dan logical operation. Episode kali ini juga merupakan episode lanjutan dari video conditional statement di episode ke-7 ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa tonton dulu episode sebelumnya. Untuk linknya nanti aku akan taruh di deskripsi. Oke, jadi sekarang kita akan mulai dengan belajar command comparison terlebih dahulu. Jadi command comparison itu apa? Command comparison di sini merupakan comparison yang bisa kita gunakan di dalam condition. Condition ini sudah kita bahas ya di dalam conditional statement. Jadi untuk command comparison kita punya 6 jenis teman-teman seperti ini ya. Jadi untuk di nomor 1 kita ada is equal atau apakah value-nya setara ya, apakah value-nya sama antara value pertama dan kedua. Kalau yang kedua ada apakah value-nya tidak sama atau unequal, bisa teman-teman tuliskan dengan tanda seru dan sama dengan, lalu lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Untuk contohnya, di sini misalkan aku punya variabel h ya dengan nilai 17. Seperti yang sudah kita lakukan di video sebelumnya, di sini kita bertanya apakah h-nya lebih dari 17 sebagai kondisi dari conditional statement. Lambang lebih dari ini, simbol lebih dari ini merupakan salah satu dari command comparison yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam Visual Studio Code. Oke teman-teman, sekarang aku sudah ada di Visual Studio Code. Kita akan membahas tentang command comparison. Nah, untuk comparison yang pertama, kita akan bahas persamaan ya, antara kedua value yang bisa dilambangkan dengan 2 sama dengan. Contohnya, misalkan di sini aku akan buat variabel ya. Aku buat variabel cast, dan aku akan beri dia nilai 50. Lalu di sini kita bisa membuat sebuah conditional statement ya. Kita buat if, lalu di dalamnya kita tanyakan apakah cast-nya itu sama dengan 50. Jika iya, maka kita print cast is exactly 50. Nah, untuk if statement sendiri teman-teman bisa untuk tidak menambahkan else ya di bawah if-nya. Jadi kita bisa buat code if statement tanpa else-nya. Di sini bisa teman-teman lakukan saat teman-teman tidak ada action yang dilakukan ya, saat kondisinya tidak terpenuhi. Jika ini aku eksekusi, kita akan dapatkan pesan cast is exactly 50. Jadi itu adalah command comparison yang pertama. Lalu yang kedua kita punya unequal, atau yang biasa dilambangkan dengan tanda seru dan sama dengan. Di sini misalkan aku buat lagi teman-teman ya. Dengan variabel yang sama, aku akan tanyakan apakah cast-nya itu tidak sama dengan 70. Jika iya, maka di sini aku akan tampilkan cast is not exactly 70 seperti ini ya. Jika ini aku eksekusi, maka dia akan tampilkan teksnya. Kenapa? Karena case-nya itu 50 bukan 70. Lalu selanjutnya kita punya more. Seperti ini ya. Jadi di dalam more ini, teman-teman bisa tanyakan ya, saat case-nya itu lebih dari suatu value tertentu. Misalkan di sini aku kasih 40. Karena case kita 50, jadi kita bisa bilang bahwa case is more dan 40. Kalau kita eksekusi, dia bisa tampilkan pesannya ya, karena dia lebih dari 40. Nah, lalu kita bisa gunakan less teman-teman ya. Jadi less ini digunakan saat suatu value itu lebih kecil dari value tertentu. Jadi ini kita tanyakan ya, apakah case-nya lebih kecil dari 60? Jika iya, maka kita tampilkan pesan lagi, case is less than 60. Seperti ini. Kita eksekusi, kita bisa dapetin pesannya dia kurang dari 60. Lalu kita coba lagi yang selanjutnya, more or equal ya, yang dilambangkan dengan lebih besar sama dengan. Kita coba ya, di dalam conditional statement-nya lebih besar sama dengan 50 seperti ini ya. Ketika dia benar, maka dia akan
tampilkan case is equal or more than 50, seperti ini. Kita eksekusi lagi, kita bisa lihat bahwa kondisi itu benar ya. Lalu kita coba less or equal dengan cara yang sama. Ini dilambangkan dengan lebih kecil sama dengan if case lebih kecil sama dengan 50, seperti ini. Maka aku print case is equal or less than 50. Ini bisa ditampilkan juga ya, karena selama dia ada sama dengan, maka 50 itu masih di dalam kondisi yang benar. Jadi ini adalah contoh ya teman-teman, penggunaan dari command comparison yang bisa teman-teman gunakan untuk program teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu logical operation. Oke, kita akan belajar tentang logical operators. Jadi logical operators itu apa? Logical operators ini digunakan untuk membantu ya saat teman-teman memiliki lebih dari dua kondisi. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang if bersarang atau nested if, di mana teman-teman memerlukan dua kondisi sebelum teman-teman take suatu action. Nah, logical operators ini membantu teman-teman menanyakan lebih dari dua kondisi sekaligus sekali tanya. Jadinya teman-teman bisa menggunakan logical operators jika teman-teman tidak ingin menggunakan if bersarang ya, atau mungkin ingin menghemat rows. Nah, di dalam logical operators ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada and atau dan ya. Untuk penulisannya sendiri, di sini bisa dituliskan if, lalu di dalam kurungnya condition A and condition B. Seperti itu. Setelah itu di bawahnya teman-teman bisa langsung ketikkan action apa yang mau dijalankan. Yang perlu teman-teman ketahui di sini, and ini memerlukan condition A dan condition B untuk benar sebelum dia take action. Nah, jika salah satu kondisi salah, maka dia tidak akan eksekusi action yang ada di bawah if statement-nya. Lalu yang kedua ada or ya. Jadi secara struktur dia masih sama dengan and, cuman di sini bedanya adalah untuk or dia bisa mengeksekusi action yang ada di dalam if statement saat salah satu dari condition yang dilempar itu benar. Misalkan condition A benar dan condition B salah, ataupun sebaliknya ya, maka action itu masih bisa dieksekusi. Jadi itu adalah kegunaan dari or ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada not. Not di sini adalah cara untuk kita periksa suatu kondisi saat dia nilainya false atau empty. Nah, saat suatu kondisi itu bernilai false ya, mungkin tipe data boolean yang nilainya false, maka action yang ada di bawah if statement itu bisa dieksekusi. Contohnya, if not condition A. Jadi kita expect condition A nilainya untuk false. Nah, not ini bisa kita kombinasikan teman-temannya dengan logical operators yang lain seperti and atau or. Dengan contoh yang paling bawah ini, if not condition A and not condition B. Jadi kita expect dua condition itu nilainya untuk false. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Seharusnya jika kita punya dua condition, kita normalnya akan menggunakan nested if ya, atau if bersarang. Jadi if pertama kita tanyakan untuk variable age-nya, lalu if kedua kita tanyakan untuk variable ID card-nya. Tapi karena di sini kita sudah belajar logical operators, kita bisa tanyakan langsung ya di dalam satu baris. Contohnya di sini aku mau tanya, apakah umurnya di atas 17 dan dia punya ID card. Jika keduanya benar, ingat di sini kita menggunakan and ya, jadi kita perlu keduanya untuk benar. Maka actionnya adalah proceed atau lanjut. Tapi jika salah satu saja benar atau dua-duanya salah, maka hasilnya adalah fail ya, atau gagal. Sekarang kita akan langsung coba di Visual Studio Code. Oke teman-teman, sekarang aku sudah kembali lagi di Visual Studio Code dan sekarang aku mau buat semacam contoh ya untuk conditional statement menggunakan logical operators. Nah, di sini aku mau buat beberapa variabel dulu teman-teman ya. Misalkan di sini aku mau buat variabel temperatur ya. Aku akan kasih dia value 25. Lalu perlu variabel raining ya. Jadi kita bertanya nih, apakah sedang hujan? Di sini aku kasih false. Lalu variable weekend, di sini aku kasih true. Misalkan seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang logical operators and teman-teman. Di sini aku akan buat conditional statement seperti biasa ya. Lalu kita akan lemparkan temperatur. Di sini aku mau tanyakan apakah temperaturnya di atas 20 derajat ya.
Lalu kita akan berikan n ya. Di sini teman-teman bisa gunakan kata n seperti ini ya untuk menggunakan logical operators n, atau teman-teman bisa gunakan simbol n seperti ini. Dua-duanya sama saja. Di sini aku akan gunakan kata ya n seperti ini. Lalu kita akan mencari tahu apakah hari ini sedang weekend atau enggak ya. Jadi tinggal teman-teman ketikkan weekend seperti ini. Nah, jika kedua kondisi ini nilainya true, kita akan print picnic time misalkan. Ya, jadi saat suasananya bagus, lalu ini lagi weekend, maka teman-teman bisa piknik. Kita coba eksekusi ya. Dia akan menghasilkan picnic time teman-teman ya. Kenapa? Karena temperaturnya itu di atas 20, yang mana kita ada set dia 25 ya. Lalu weekend ini memiliki value true ya. Jadi karena kedua condition ini benar, maka dia akan print picnic time. Selanjutnya kita akan belajar tentang or teman-teman ya. Di sini seperti biasa kita akan buat, di sini aku akan tanyakan apakah di luar hujan ya. Lalu kita berikan logical operators atau, dan di sini kita akan tanyakan apakah temperaturnya itu di bawah 20 misalkan ya. Lalu kita print stay indoors. Ya, jadi kita akan bertanya apakah di luar hujan atau temperaturnya di bawah 20. Nah, karena kita sama-sama tahu kalau keduanya itu salah ya, karena temperaturnya 25 dan di luar sekarang sedang tidak hujan, yang mana cerah-cerah saja, maka stay indoor ini tidak akan tereksekusi teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk modifikasi salah satu variabelnya ya, supaya dia bisa tereksekusi. Misalkan di sini aku mau ubah temperaturnya jadi 12. Jadi cuacanya dingin ya, meskipun tidak hujan. Jadi kita harus tetap berada di dalam rumah. Kalau ini aku eksekusi teman-teman, dia akan berikan aku stay indoors. Ya, jadi meskipun rainingnya itu tidak hujan ya, jadi kondisi yang pertama salah, tapi karena kondisi yang kedua benar, maka dia akan eksekusi code-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tadi di atas untuk logical operator n, saat kita run sebelumnya dia mengeluarkan hasil ya, picnic time, karena kedua kondisi benar. Nah, sekarang karena temperaturnya turun ke 12, maka kondisi pertama salah, dia tidak akan eksekusi actionnya ya, yang mana tampilkan picnic time. Jadi itu adalah perbedaan n dan or, teman-teman. Lalu yang ketiga, kita akan coba logical operators not. Jadi di sini misalkan aku mau tanyakan if not raining ya. Saat rainingnya itu false teman-teman, maka di sini kita bisa go outside misalkan. Kalau ini aku eksekusi, dia akan kasih aku go outside. Kalau misalkan kita mau kombinasikan antara not dengan logical operators yang lain, misalkan di sini if not raining ya, or no it's weekend, kita harus bekerja. It's working days. Jika kita ubah ya dari weekend itu menjadi false, ini menjadi weekday ya. Jika kita eksekusi, maka dia akan kasih aku it's working days, karena weekendnya sekarang nilainya false. Nah, sekarang aku mau coba untuk gabungkan ya dari common comparison dan logical operators. Misalkan di sini aku punya girl's age, ini ada umur perempuan, kita taruh aja 17 ya. Dan men's age kita taruh mungkin lebih tua ya, di 25. Nah, sekarang aku mau coba untuk hindari penggunaan if bersarang dan mencoba menggunakan logical operators. Misalkan aku mau tanyakan ya, menggunakan n seperti ini, girls-nya apakah dia sudah di atas 20 ya, dan men's age-nya juga di atas 20. Jika keduanya di atas 20, maka aku bisa bilang both is adult ya, atau keduanya sudah dewasa. Di sini aku bisa gunakan elif saat salah satunya saja yang dibutuhkan untuk dewasa. Di sini kita bisa tampilkan pesan one or more ya, is adult. Jika ini kita eksekusi teman-teman ya, dia akan kasih aku one or more is adult. Kenapa? Karena untuk mens-nya dia sudah di atas 20. Jika girls-nya kita ganti ke 21 ya, yang mana itu bisa membuat kondisi girls age-nya benar, maka dia akan kasih aku result both is adult.
Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah video singkat ya tentang common, comparison, dan juga logical operators. Semoga bisa mudah dipahami. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa langsung teman-teman tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video EdCode yang lain.